It's only love. Lensa Community kembali mencari fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot untuk menjadi bagian dari Lensa Project Capture India. Merekam India melalui lensa untuk ditampilkan menjadi pameran visual kolaboratif. Jadilah bagian dari Lensa Project Capture India. Bagaimana caranya? Ikuti Lensa Academy yang tersebar di 10 kota di Indonesia. Atau ikuti Lensa India Challenge melalui Instagram Lensa Community. 30 finalis dari Lensa Academy dan 24 peserta terbaik dari Lensa India Challenge akan dipilih menjadi 4 pemenang yang akan terbang mengikuti Lensa Project Capture India, yaitu seorang fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot. Info lengkap www.lazone.id dan follow Instagram Lensa Community. Lensa Community kembali mencari fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot untuk menjadi bagian dari Lensa Project Capture India. Merekam India melalui lensa untuk ditampilkan menjadi pameran visual kolaboratif. Jadilah bagian dari Lensa Project Capture India. Bagaimana caranya? Ikuti Lensa Academy yang tersebar di 10 kota di Indonesia. Atau ikuti Lensa India Challenge melalui Instagram Lensa Community. 30 finalis dari Lensa Academy dan 24 peserta terbaik dari Lensa India Challenge akan dipilih menjadi 4 pemenang yang akan terbang mengikuti Lensa Project Capture India, yaitu seorang fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot. Info lengkap www.lazone.id dan follow Instagram Lensa Community.
Halo, selamat malam semuanya teman-teman Lensa Community. Apa kabar semuanya? Sehat? Udah buka puasa? Sudah melakukan ibadah? Semoga semuanya teman-teman sehat. Yang baru bergabung juga di Lensa Community, selamat datang. Saya Lembu Wiyorjati, malam hari ini akan memandu teman-teman semua untuk tetap dari rumah aja, ya, karena bagaimanapun kita tetap let's do it. Apapun yang diserukan oleh pemerintah kita tetap harus lakukan. Tapi kita jangan sampai di rumah aja tidak bikin sesuatu yang malah jadi malas-malasan. Nah, malam hari ini di episode kedua Lensa Workshop from Home, gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu orang digital imaging artist yang akan memberikan banyak nanti tips. Yang sebenarnya kalau kita lihat, kita hampir ngabisin waktu sekitar coba berapa? Hampir 2 bulan ya, 2 minggu lebih di rumah gitu. Dari yang saling sebel, akhirnya saling menginspirasi, dan sekarang malam hari ini gantian giliran Lensa Community di episode kedua ingin mencoba juga untuk membuat satu spirit bahwa teman-teman juga di rumah harus bisa melakukan banyak hal. Mungkin misalnya nanti habis dari masa karantina ini di rumah pengen pergi kemana gitu. Apa-apa? Ide-ide gila ini harus tetap kita keluarkan, tapi kita bisa berandai-andai hanya dari rumah. Jadi nanti kita bakal ngobrol, terus kita bakal ngeliat tips, tutorial juga bagaimana sih kita dari rumah aja ini bisa melanglang buana tanpa harus keluar gitu. Jadi Mas Anka pasti akan bisa memberikan sedikit panduan buat kita semua tetap bisa berkarya dari rumah. Dan mungkin sekali lagi selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di channel ini. Selamat menikmati. Dalam 1 jam ke depan, mungkin 1 lebih, kita akan ngobrol. Dan jangan lupa di akhir sesi ini kita bakal ada challenge juga. Jadi pantau terus. Hadiahnya lumayan buat beli, mungkin mau didonasikan, nah ya kan, hadiahnya lumayan. Jadi mungkin langsung aja biar nggak lama-lama. Mungkin ada yang mau ngambil minum juga sekarang, silakan ngambil minum. Terus siapkan apa mungkin yang belum sempat berbuka, merokok tuh mau silakan. Oke, mungkin di seberang sana sudah Mas Anka, selamat malam. Selamat malam. Wah, sih. Gimana, sehat Mas Anka? Sehat, sehat. Sehat ya, sehat. Sehat banget. Udah semakin semangat di rumah aja apa udah putus asa? 2 minggu awal terus terang putus asa, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya nggak ada gunanya. Jadi kita harus ngelakuin sesuatu sih. Makanya ketika Lensa Community ngajak untuk bikin workshop ini, gue langsung tertarik. Masa sih? Menarik ini dia, menarik. Asli. Jadi bener. Jadi lo harus janji bisa buat bagaimana kita menikmati di rumah ini dengan karya-karya positif. Let's do it itu harus tetap ada gitu. Jangan sampai diberikan pengumuman oleh pemerintah, oleh orang sekitar, tapi kita malah akhirnya bingung mau ngapain. Di rumah aja banyak yang bisa kerjain. Oke, sekarang malam ini kita akan ngebahas tentang traveling without moving. Itu apa sih, Mas? Apa sih? Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan kita sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain nih di rumah. Kita hanya berimajinasi gitu-gitu. Nah, kenapa nggak kita jadiin sebuah karya aja deh gitu. Sesimpel kita ngambil foto kita sendiri di rumah atau dengan stock image yang ada, kita bikin sesuatu aja gitu. Supaya imajinasi kita udah bisa kita visualisasikan, oke, ini bisa gue tempel di tembok, nanti kalau pandemi ini kelar, gue akan ngelakuin. Karya-karya yang muncul di masa ini akan menjadi narasi gitu, menurut gue ya gitu. Karena gini, yang kita nggak pernah lihat sudut-sudut di rumah kita, pojok-pojokan rumah yang selama ini selalu kita abaikan, kita selalu banyak di luar. Sekarang punya waktu banyak di rumah, ternyata bagaimana kita bisa melihat framing menarik dari sudut rumah. Bagaimana kita bisa bereksplorasi, duduk di bangku, terus bisa seakan-akan ada di mana. Jadi kita sekarang terlatih untuk memainkan imajinasi dengan apa yang ada di sekitar. Jadi hanya terbatas dengan koneksi yang sekarang ini, kita bisa terbang kemanapun melalui manipulasi gambar. Ini bisa menggandakan uang juga nggak sih? Bisa. Tinggal. Jadi sekarang mungkin silakan Mas Anka, kita mulai obrol-obrol santai kita sambil selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung. Silakan menyimak. Ya, silakan Mas Anka. Sebelum workshop from home, kita
sedikit ngobrol ya tentang Ya. apa yang kita. Gua share screen ya. Oke. Teman-teman harusnya udah bisa lihat ya share screen layar gua. Ini posternya. Masih muka yang sama. Oke. Traveling without moving. Jadi nah, ini final resultnya. Jadi gue ngebayangin tuh kayak, wah ini gue kelar bakal roller coaster nih. Dan sebelumnya, kenapa gue bikin kayak gini? Karena sama anak-anak gue bikin, gue open YouTube, terus yang POV. Nah itu anak gue seneng banget. Jadi ini yaudah ini gue jadiin ide di sini deh. Ini lucu ya, soalnya ini keranjang cucian ya. Iya. Oke, jadi ada elemen keranjang cucian, terus ada apa? Seakan-akan kita keluar dari apa screen smartphone kita gitu, kayak pengen terbang keluar dari rumah gitu. Kalau ini sih lebih ke kayak gue naik keranjang, gue mau masuk ke Dunia. imajinasi dunia ini, Okay. Disneyland ini. Dan itu gue celana tidur gitu, jadi emang di rumah aja, gue berimajinasi. Ini susah nggak sih kayak gini? Kalau menurut susah gampang nih, kita breakdown aja ya. Oke. Dalam sebuah gambar yang imajinasi seperti, jadi mungkin teman-teman juga bisa ngeliat nanti nggak cuma pakai seakan-akan jadi Harry Potter gitu dari keranjang cucian, bisa dari mangkok bakso, periuk nasi, tudung saji. Coba explore karena ada lensa challenge terakhirannya. Ya, benar. Entah di mangkok mau makan mie, terserah. Oke, ini yang pasti kita harus cari stok dulu. Nah, ini kalau kita breakdown ada stok ini, handphone, tangan, interior, dan roller coaster itu sendiri. Oke, jadi sudut kamar. Oh ini dia nih sudut kamar. Nah ini sudut kamar juga tuh keranjang. Oh ini bentuk aslinya seperti ini keranjangnya. Bentuk asli ini. Lo nggak ikut laundryan, nggak ikut cucian laundryan kiloan? Udah di laundry tapi sama aja kayak percuma. Ini kita juga gini. Itu awan juga sebenarnya awan di Jakarta kan kebetulan. Nah, kita masuk ke teori ya. Sebenarnya gimana sih sebuah image itu bisa menjadi satu kesatuan? Yang perlu kita perhatiin udah pasti lighting, objek, angle, image resolution, sama mood color itu sendiri. Oke, jadi mungkin teman-teman di rumah, sorry back lagi Anka, teman-teman di rumah bisa capture ini nih atau dicatat atau di notes gitu. Jadi ada beberapa elemen yang penting di awal-awal, ada lighting, objek itu bendanya ya, terus sudut pandang kameranya, terus resolusi gambar nih yang bagus atau yang lebih tajam, dan referensi warna ya. Yang mungkin mau dibuat lebih ke bluish atau merah reddish istilahnya gitu, atau mungkin lebih ke gloomy. Jadi ini mungkin boleh di capture buat modal ntar lensa challenge. Oke, next. Oke. Nah ini ngomongin tentang lighting ya. Di sini ada objek. Ini gue coba masukin lighting. Nah di mana objek ini merespon sebuah lighting, sebuah cahaya di sekitar. Ketika tidak merespon, ini ada hal yang aneh. Gitu. Jadi kalau kalian compose dengan dua lighting yang warna yang berbeda, mungkin objeknya harus dimasukin lighting. Ini kayak gini. Gitu. Kemudian objek yang lain juga bisa dan punya sifat yang berbeda ya. Setiap objek yang bahannya doff sama yang chrome itu berbeda. Jadi itu harus dipelajarin gimana sebuah objek merespons sebuah lighting di sekitar. Kemudian ini juga ada objek yang lain, ada yang chrome, ada yang aluminium, ada yang kaca. Itu coba kalian capture aja di sini, jadi bisa dipelajarin lagi nanti. Oh berarti, sorry, motong. Jadi sebenarnya objek yang lumayan agak susah adalah logam ya, yang kilap shiny gitu ya. Ya, itu sangat susah karena memang sekitarnya akan masuk ke situ, termasuk fotografer tuh ada di tengah-tengah, ngilangin. Oh iya. Ini hati-hati nih berarti kalau teman-teman yang suka memotret barang-barang yang memantulkan sinar dan memantulkan objek juga, jadi memang harus mesti punya angle atau istilahnya naruh kameranya yang sedikit berbeda ya, biar nggak frontal, biar nggak ke capture juga, kecuali memang mau ikutan in frame di dalam. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, kemudian juga angle. Angle ini penting banget, tapi di sini gue juga sekaligus mau ngajarin bahwa ketika kita kan punya problem nih ketika memilih image itu kadang
permasalahan angle ini yang susah juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat image ini angle yang berbeda gitu. Tapi kita bisa ngakalin dengan lighting gitu. Ketika orang sadar lighting dari kiri, kita bikin aja shadow ke kanan sama dengan orang yang lari di sebelah kiri, ini akan terlihat mirip gitu. Oh, berarti ini diambil dari dua momen yang berbeda ya, sepasang lagi lari-lari ini, yang sebelah cowok juga cuman jadi kayak satu kali jepret karena shadow-nya ya, bayangannya. Shadow-nya kita samain gitu. Oke. Gitu. Nah, kemudian image resolution ini juga sangat penting. Jadi kalian juga harus memilih resolusi yang sama sebenarnya. Dan kita lihat lagi kebutuhannya apa, untuk media apa gitu. Kalau untuk sosial media mungkin juga nggak terlalu gede, nggak apa-apa, banyak gitu stok-stok. Atau bisa disebut kayak di Unsplash itu juga banyak. Yang penting fotografernya disebut aja di situ. Oke. Itu menjadi sangat penting. Choose image. Nah, choose image ini sangat penting nih. Jadi sebelum kejadian yang tadi, white out yang tadi. Iya. Nah, sebenarnya ada banyak nih yang gue pilih sebenarnya. Kayak roller coaster gue cari dulu deh. Roller coaster tuh di sekitar 6 kalau nggak salah waktu itu. Jadi gue milih lagi. Ini gue mau naruh lighting di mana? Seperti yang teori tadi. Lighting sebelah mana? Oh, gue mau taruh lighting sebelah kanan, atas. Gue udah pastiin dari awal. Berarti stok yang dicari arah lightingnya seperti itu. Berarti pertama kali memulai adalah arah cahaya datang ke objek. Kita mau pilih kayak apa? Gitu. Kita mau ke arah mana? Jadi itu yang membantu kita untuk mengerucutkan sebuah pilihan image. Gitu. Nah ini beberapa image. Ini juga ada nih lighting yang dari kanan juga. Tapi balik lagi ke selera kita, interiornya mau kayak apa. Terus kemudian ada yang ganggu nggak di situ. Kalau kita lihat yang di tengah ini di bawah itu lampu yang cukup mengganggu, jadi gue nggak milih itu. Terlalu luas juga dan kurang rumah ya. Oke. Nah berarti kalau di rumah terus kita di negara tropis gitu kan kadang punya pencahayaan yang agak seperti kayak di New Zealand ya. Jam yang paling asik yang mana sih kalau kita mau coba misalnya, udah interiornya ngambil rumah kita sendiri aja, itu ada nggak sih Kak, jam-jam yang asik buat kita capture gitu? Yang pasti sih bukan jam 12 siang, karena itu tepat di atas kita. Jadi itu nggak enak yang di Indonesia. Yang pasti harus di samping. Kalau di Indonesia mungkin jam 8, jam 9 gitu, atau sore yang jam 4, jam 5. Miring ya, pas matahari miring ya. Harus miring. Itu udah lighting paling enak sih. Cuman memang berjemur kan karena jam 10 juga harus kita keluar untuk berjemur gitu kan. Dan di Indonesia cepet banget tuh. Jam 8, jam 9 tahu-tahu udah matahari udah geser. Beda banget kalau kemarin gue lihat di Jepang tuh kayak lama banget lighting di samping terus gitu. Memang letak negara yang berbeda. Oke. Gitu. Nah, itu beberapa teori yang bisa teman-teman save ya untuk panduan gimana cara nanti untuk mengeksekusi sebuah imajinasi. Semoga membantu secara teori. Gitu. Jadi sebentar lagi kita bisa masuk ke praktek. Let's do it. Mari kita. Dan mungkin ini nanti di praktek teman-teman juga bisa nyatet ya, karena memang nggak semua proses bisa dijelasin di sini karena keterbatasan waktu juga. Semoga nanti yang dijelasin bisa paham. Kalau nggak bisa nanti ada Q&A ya di belakang ya, Bu ya. Ya, tapi jangan khawatir buat teman-teman lensa juga yang baru bergabung, nanti materi video ini juga sebenarnya kalian bisa tonton lagi kan gitu. Jadi bisa diulang lagi kira-kira apa yang tadi mungkin ketinggalan nggak masuk di sesi awal. Oke. Kita bisa langsung masuk ke praktek? Ya. Oke. Lagi di sini finalnya akan seperti ini. Kita start dengan cropping. Nah, cropping ini sebuah proses yang tidak pernah bisa ditinggal di digital imaging. Mau ngerjain kayak apa, layout kayak apa, itu cropping harus dijalani. Dan itu pekerjaan yang menjenuhkan sebenarnya.
Gitu. Nah, ini coba aku praktekin sedikit ya Ya, tentang ya. cropping dan teman-teman bisa melihat. Dan sebenarnya cropping ini apa, banyak banyak cara ya. Tapi ini salah satu aku coba jelasin aja. Oke, kita udah masuk ke apa Photoshop ya, salah satu software yang paling dekat dengan teman-teman pecinta dunia audiovisual ya. Ya, betul. Jadi memang kalau di digital imaging software utamanya di Photoshop. Ya, ya. Yang lain hanya pendukung sih gitu. Nah, ini udah masuk nggak nih Photoshop ya? Iya, Oh, udah. udah masuk. Oke. Bisa kok pakai pad atau shortcut P. Jadi kita pilih layer yang tepat, kemudian bisa start dari sini. Nah, Wow. yang pasti ini harus agak masuk ya. Jangan disisain gitu. Yang susah kalau yang teksturnya ada rambut-rambut atau berbulu gini ya biasanya ya. Benar, itu susah tuh. Tapi bisa diakalin kok, ntar gue kasih contohnya ya. Ya, ya. Jadi yang pasti ini kita agak masuk ke dalam, dan ini juga gitu. Kalau ada yang nanya itu ada yang blur, ada yang fokus. Oh ya nggak apa-apa, ini kita jalanin dulu aja sih kayak hubungan ya. Betul. Coba aja dulu gitu kan. Coba aja dulu. Let's do it gitu. Kerjain aja dulu gitu. Kumangke wae lah gitu. Yang penting kita coba dulu. Nah, kira-kira pet itu seperti itu, dan sebenarnya kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, Mhm. ini yang tadi gue bilang, ini bisa diakalin sebenarnya ya, teman-teman bisa dengan stem aja. Oke. Size gitu, hardness-nya udah pasti 0. Sebenarnya itu kita nggak cropping, kita kayak nambahin aja. Mhm. Sama kayak rambut tuh sebenarnya cropping nggak? Ngomongnya cropping, tapi sebenarnya juga digambar-gambar juga sih gitu dikit-dikit. Nggak akan sanggup cropping rambut kecil-kecil satu gitu ya. Nah, kurang lebih lah ya segitu Ya, ya. ya, ya. Nah, itu step untuk cropping. Sebenarnya banyak banget yang harus di cropping tuh. Tapi Mhm. itu nanti kita bisa sampai sahur tuh. Betul, betul, betul. Jadi ini sebenarnya Gimana? cuma cuma apa ya? Cuman memilih mana objek yang kita inginkan, kita potong, kita buang yang kita tidak inginkan, ya kan? Hmm, Gitu, terus kita kumpulkan jadi layer satu, layer 2, layer 3 gitu. Oke, iya oke. betul. Nah, Nah kemudian di situ step satunya juga step satu tadi cropping, oke. Terus ini coba ya. Nah ini yang dibalik lagi ke presentasi tadi. Kemudian ya, kita, nah ini clipping mask. oke. Harusnya banyak orang tahu juga sih, cuman nggak apa-apa. Coba gue bantu jelasin clipping mask ini gimana. Mhm. Nah di sini sebenarnya gue udah nyiapin uh, color solid color gitu. Jadi prosesnya gini. Sebenarnya gue udah milih nih solid color mau warna apa bebas lah ya. Ini Ya, gue masking, ini di putih. Ya gue tinggal ini mana yang mau diganti nih dalamnya. Lagi-lagi pet lagi dipakai gitu. oke. Tangannya putih banget itu kayaknya habis pakai bedak tabur apa habis main biliar? Nah kira-kira ini udah jadi seleksiannya. Ya, ya, ya. Di sini sebenarnya Wow. ini kan awannya lebih nih. Mhm. Ya udah tinggal kalau shortcutnya tinggal klik Alt atau Option ini di Mhm. Mac ya, Mhm. muncul di situ, tinggal klik ya. Jadi awannya mau digeser kemana aja tetap di dalam itu Oke. gitu. Hebat teknologi ini.
Enggak, mungkin lu yang belum belajar kali, Bu. Oh iya. Gua kadang itulah selalu berpikir sebenarnya ini hal yang sederhana kita cuman kok kayak gini tuh gila. Ya, memang sebenarnya halnya sederhana, tapi yang penting itu kita ngelakuin apa enggak gitu kan. Setelah kita ngelakuin berarti pekerjaan itu selesai 50%. Iya. Gitu. Sok bijak gua. Betul. Oke, terus kita masuk ke step berikutnya nih. Kalau teman-teman lihat nih, siapa yang sanggup cropping nih segini banyak nih? Oh iya, itu berarti kotak-kotak di dalamnya juga harus kita hilangin ya. Setelah iya. Nih, mungkin nah ini lumayan nih. Ini kalau di tanda seru sebenarnya ada sendiri namanya cropping artist. Jadi memang dia cropping terus. Ini prosesnya. Crop. Ya, tadi kan gini. Oke, langsung istilahnya orang banyak bilang nih kalau ini gambar udah telanjang nih. Udah siap dimasukkan ke dalam keranjang bok dong. Udah telanjang siap dimasukkan. Iya, maksudnya oke, menarik. Gitu. Iya. Nah, kemudian kan kita lihat ini ada sisa nih yang harus ditambal. Iya, buntung ya. Jangan khawatir, Dex, jangan khawatir. Oke, ini tetap masuk ke kompos nih. Nah, ini gue udah siapin. Nggak terlalu ribet. Yang penting modalnya sabar. Iya. Jadi, ini ada parts yang gue tambahin di sini. Yes. Oke. Bukan parts motor ya. Oke. Itu di atas juga. Karena kalau barengan angle-nya nggak ketemu. Iya. Alhasil seperti ini. Gitu. Nah, ini sementara berarti sampai kayak gini ya gitu. Nah, sebenarnya nanti kita bakal lanjut lagi nih, Anka. Juga teman-teman di rumah yang lagi memantau kita. Ini belum selesai momennya. Jangan lupa abis ini bakal ada tanya jawab juga sama kita. Jadi jangan kemana-mana. Terus juga nanti di akhir sesi ini kita kan ada challenge juga. Jadi mungkin kalau emang nanti mau bawa laptop, ikutin sekarang ini boleh silakan. Tetapi kita bakal istirahat dulu. Kita istirahat 1 menit atau 2 menitan. Habis itu kita akan ngobrol lagi. Kita akan buka pertanyaan buat teman-teman yang akan berkomen atau menanyakan beberapa hal teknis. Jadi silakan kalau mau yang ambil makanan, mau ke kamar mandi, ngopi mungkin. Tapi kembali lagi ke sini gitu. Jadi kita akan kembali setelah jeda yang satu nih.
Ya, teman-teman, masih di workshop from home barengan sama Lensa Community dan di sini masih ada Ardian Anka. Kita lanjutin lagi tadi setelah kita jeda pariwara tentang bagaimana kita memasukkan gambar-gambar yang sudah dipotong. Jadi mungkin Anka boleh langsung lagi lanjutin tips triknya buat masukkan gambar-gambar ini. Oke, sip. Ya. Kopi udah dekat ya. Kopi udah Kopi di udah. ya. Oke. Lanjut. Ini tadi sebenarnya ada proses masking ya. Jadi sebenarnya masking ini paling sering dipakai nih di komersial karena ada kemungkinan apa ya, progresnya harus balik ke sebelumnya itu image nggak hilang. Jadi ini gue sedikit ulang. Jadi folder pun yang sudah kita kompos itu sebenarnya bisa dimasking di sini. Oke. Nah, kita nggak perlu bikin pad lagi nih. Tadi udah bikin seleksian untuk clipping mask-nya. Bisa kita pakai lagi, cuman yang kalau sekarang diseleksi kan pakai komen, klik. Nah, ini yang diseleksi dalamnya. Kita kan butuhnya menghapus yang luar. Jadi kita harus inverse shortcutnya pakai komen, shift E. Comment Shift E. Comment Shift E pakai brush, pastiin ini di hitam. Gitu. Kalau di putih ini akan balik lagi. Gitu. Jadi pastiin ini di hitam, hapus bagian luar. Hilang. Oke. Hilang. Oke, jadi itu proses maskingnya. Kemudian biasanya kalau udah yakin itu gue langsung masuk ke step berikutnya. Yeah. Oke, step berikutnya gue coba masukin background yang udah gue pilih di belakang tadi. Ini interior rumah ya? Interior rumah. Ini ada sisa nih. Wah, bisa kena marah nih sama klien nanti kalau ada sisa ini. Harus rapi ya. Oke, di sini ini kita simpan sebagai step 3. Ini gue masukin di step 3.1, masukin interior. Nah, ini kita udah nentuin kan lightingnya itu tadi. Nah, ini lighting dari sini. Ini gue samain sama lighting yang di awal ini. Kemudian kalau kita lihat di rail ini juga dari atas ini itu masih aman gitu. Sebenarnya memang agak sedikit meleset. Beda jam lah. Kalau di rail ini bisa dibilang jam berapa, jam 12:30 lebih 5 menit. Waktu Indonesia Tengah Timur nih. Karena yang nonton kita ada yang dari mana-mana nih kita. Kalau yang di background itu jam 2 lah, lebih 7 menit. Oke. Nah, oke. Kalau udah, ini kan habis crop, kita komposkan. Jadi kompos tuh biasanya gini, ini beberapa orang atau gue juga pernah ngalamin sih, Bu. Jadi ketika sudah kompos, gue ngerasa kayak, ini yakin gak ya? gitu. Kayak kok ada yang aneh gitu. Kita harus nanya ke orang lain kah atau buat mama? Bisa nanya ke orang lain atau yakinkan lagi. Yang perlu kita lihat lagi itu step berikutnya seperti kontrasnya sama apa enggak gitu. Itu yang harus kita samain dulu nih targetnya. Oke, kita coba masuk ke proses kontras. Nah, berarti nggak boleh sambil ngantuk ya ngerjain gini ya? Nggak boleh. Apalagi sambil tidur, udah jangan. Apalagi sambil naik motor. Waduh, itu kan nggak boleh keluar rumah juga gitu masalahnya. PSBB nggak boleh. Kecuali belanja belanja bulanan ya. Nah, sebenarnya gue udah coba nih tadi kontras lighting gitu, breakdown ya. Jadi di sini, ini gue paling suka nih bikin kontras dari gradient map. Mungkin teman-teman udah pernah juga, tapi gak apa-apa, gue jelasin. Gue ambil dari sini. Di sini ini ada gradient map. Oke, gradient map gue pilih yang malam. Bagian white. Nah, gitu. Itu trik untuk bikin malam juga sih, Mas. Tapi nanti ya, jangan kita bahas. Betul. Oke. Nah, kemudian gue milih di soft light. Ini hobi nih, paling seneng. Langsung kontras dia. Oke. Gitu. Nah,
yang perlu kita pastiin lagi, kita mau acuannya sama objek yang mana. Di sini mau objek, misalnya kalian tentuin aja, oh gue suka sama warna interior, ya udah berarti nanti semuanya akan ngikutin interior kontrasnya. Nah kalau di sini gue ngikutin roller coaster ya, jadi dia kontras terang, nah itu gue ikutin. Jadi makanya objek ini gue coba bikin kontras. Ini yang tadi udah gue buat, terus habis itu gue juga gelapin lagi nih karena di sekitar sini masih gelap dan biar DP juga dapet. Gitu. Kemudian ini gue coba kontrasin lagi dikit seperti ini, ambilnya di highlight dan shadownya dikit. Nah di sini gue coba masukin flare sedikit lah, putih-putih tuh. Gitu di sini juga. Jadi biar ada perbedaan antara tangan dan background. Nah, kan ini sorry bertanya. Kalau dari tadi kan kita banyak banget memainkan warna dari warna kontras segala macam. Jadi setiap elemen itu punya adukan warna yang berbeda agar match ya. Nah, sebenarnya buat seorang digital imaging atau kita nih sebenarnya perlu refresh mata nggak sih? Maksudnya kan dari tadi kita ngeliat ini terus. Kadang-kadang mata kita juga udah bias gitu ya. Yeah. Ada nggak sih trik dari seorang digital artist itu juga kadang-kadang mesti merefresh mata kita biar nggak, kayaknya dari tadi kok ngeliatnya warnanya solid banget, kurang apa gitu. Ya, itu penting banget buat dia artis. Jadi mungkin bisa dibilang setiap 2 jam atau 2 jam setengah itu kita harus melihat warna lain. Apalagi image atau hasil foto atau layout yang kita lihat itu warnanya merah, biru, yang kayak gitu-gitu tuh ganggu warna, jadi ganggu mata. Jadi kita netralin lagi keluar ruangan, benar-benar keluar ruangan, jangan cuma melihat kanan kiri, tapi keluar ruangan, melihat langit, melihat apapun, melihat motor gitu. Kalau ngambil wudhu, ngeliat duit biar netral duit. Hijau tapi bener. Hijau jadi hijau tuh kalau gitu. Jadi makanya di kantor gue juga banyak warna hijau kan, netralisir. Iya. Buat membuang mata tuh biar nggak jenuh sama lebih kayak nge-restart kali ya, recharge ya. Recharge. Jadi matanya juga perlu melihat warna-warna lain. Itu memang penting. Dan selain itu kita juga kebanyakan duduk kan, jadi harus dikit-dikit juga harus jalan biar nggak panas pantatnya. Jalan keluar rumah nggak boleh dong? Oh nggak, jalan keluar rumah. Oke. Ke meja gitu. Jadi penting gitu. Nah kemudian setelah kita tentuin kontras nih, kita ikutin. Kadang gini, ada sesuatu yang kita bikin ngerasa nggak yakin. Ini iya apa nggak ya? Nggak apa-apa, itu tinggalin dulu. Kita langsung coba objek yang lain. Yes. Gitu. Karena kadang di tengah-tengah kita buntung kan, kayak ini ya udahlah jelek nih kerjaan gue gitu. Jangan, ini dengan kita ajar terus gitu. Delete all gitu. Wah. Shutdown gitu langsung. Wah. Itu nggak, let's do it itu. Iya. Nah, kemudian nih di tangan habis itu. Nah, ini tangan tadi ini gimana ya? Soalnya tangannya putih banget tuh ya. Tangannya putih. Terus habis itu nah, ini tadi kan kayak putih banget kan. Ini gue coba tone down. Nah, kayak gini kurang lebih kurvnya. Sebenarnya di DI ini nggak ada patokan yang bener-bener feeling, bener-bener kayak ini tergantung pengalaman lu selama ini melihat tangan di dalam ruangan kena cahaya dari luar tuh kayak apa. Itu tiap orang berbeda. Bebas mau pakai kurve seperti apa. Jadi gue cuman feeling kita aja gimana kita harus melihat objek mana yang harus kita ikutin, itu aja yang perlu kita perhatiin. Kemudian gue juga sedikit mewarna, kasih color dikit, colongan. Kan harusnya stepnya kontras doang, cuman kadang mata nggak enak nih gue colongan aja deh, coba gue kasih warna kuning di situ karena sekitarnya masih ada kuningnya. Di roller coasternya pun juga Iya. Kelihatan ya. Sorry, gue mau mention teman-teman juga. Buat teman-teman juga yang lagi memantau kita di sini, boleh loh ajukan pertanyaan di kolom chat.
sambil kita melihat tutorial ini, nanti abis ini kita bakal bacain atau kita ada sesi tanya jawab ya. Sambil nonton, nggak apa-apa kalau memang ada pertanyaan di deck yang di slide sebelumnya atau slide sekarang, ditulis aja. Nanti kita akan bacain sambil ini setelah yang ini kita selesai di sesi tutorial ini. Ya. Lanjut Anka. Oke. Terus gue juga, nah ini warna itu kadang kan belang nih di tangan. Gue juga biasanya hidung yang belang. Istilah itu. Istilah. Kecuali lu habis touring tuh. Belang tuh. Hue saturation. Ini bisa dipakai di colorize. Itu kalian bebas nih warna kalau gue lihat. Nih. Tuh bisa ngeliat perbedaannya nggak? Ih, kayak mayat tangannya. Emang stoknya dari situ, Bu. Jadi habis. Waduh. Jadi dari tangan jenazah pun kita juga bisa bikin hidup ya gitu. Iya. Gawat. Maaf ya teman-teman ya, biar santai, kita nggak perlu terlalu serius. Jadi. Oke, tangan. Jadi itu selera. Kalian mau skinin kayak apa? Mau lebih yellow kah, mau lebih merah kah gitu. Yeah. Bisa pakai itu tadi. Terus ini gue juga masih berasa tangannya masih terlalu terang. Jadi gue coba pakai curve untuk di brush segini doang. Bisa dilihat nih. Nah, gitu. Di tengah ini masih kelihatan terang, jadi gue tone down. Kemudian gue tadi agak kelewat satu step mengenai seleksi kulit. Jadi setiap proses, setiap gua nge-DI itu pasti ada seleksi kulit kayak gini. Oke, seleksi alam. Seleksi kulit. Jadi kulit orang tuh biasanya emang perlu di-adjust karena ada yang kuning, ada yang merah. Jadi ini sudah disiapin sama cropping artist tadi. Ya. Oke. Nah, kurang lebih tangan dan background seperti itu. Acuannya kita masuk ke roller coasternya. Kemudian ini juga ada awan. Awan kan sebenarnya stoknya seperti ini, Bu. Cuma gue ngerasa kayak agak kurang nyambung sama roller coaster dengan shadow sekencang ini, berarti dia harusnya lebih kencang lagi. Jadi gue coba terangin. Nah, untuk pelajaran lighting dan shadow sebenarnya itu gue agak flashback zaman gue dulu awal-awal. Gue belajar di tengah jalan naik motor, gue liatin ke kanan kiri, oh shadow jam 12 siang itu seperti ini, shadow jam 4 sore itu seperti ini, kalaupun hujan shadow seperti apa. Jadi semua pelajaran di AI ini ada di sekeliling kita sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya kalau gue boleh ikut menambahkan, jadi sebenarnya keseringan mata kita mengamati sebuah benda, keseringan mata kita melihat sebuah dimensi, itu akan keluar saat kita lagi mengkompos atau mewarnai gambar kayak gini ya. Jadi, gue sering lihat tangan yang asik tuh warnanya begini, terus langit tuh yang cool tuh kayak gini. Jadi itu akan otomatis keluar ya di saat kita mendesain atau saat kita melakukan proses coloring di image atau di objek gitu. Benar. Jadi yang penting kita sadar aja akan apa yang kita pelajarin. Jadi kalau naik motor cuma lihat kanan kiri sambil ngerokok ya nggak akan belajar apa-apa. Nggak sadar di sekitarnya gitu loh. Gue naik motor harus gue coba deh hari ini belajar tentang shadow, belajar tentang lighting di luar outdoor seperti apa, itu nanti yang akan kerekam sama otak, dan dengan sendirinya nanti ketika kita ngerjain kerjaan kayak gini-gini, itu nongol. Gue pernah ngeliat kayak gini deh gitu. Betul. Jadi sebenarnya mata kita tuh jadi kayak media rekam yang akan kita bisa simpan nanti pada saat kita menemukan saat kita yang pas, ini yang kita keluarin ya. Iya, benar. Dan ini juga sih, gue juga pernah pengalaman ketika dapat layout yang di luar, yang kita nggak pernah lihat. Jadi waktu itu underwater, gue jarang banget nyelam, gue jarang banget merhatiin di dalam air.
Jadi ketika pitching dapat layout seperti itu, gue buru-buru coba cari kolam renang, gue masuk, gue pernah. Oh iya, berarti bagaimana kita harus tahu, kita harus ikut nyemplung ya, atau dalam arti ya harus ada di sana ya, bagaimana kita Iya, ngerasain keringet, atau kalau kita nggak pernah ngelihat, atau kita ngerasain keringetan gitu. iya. Jadi apa yang lu lihat di situ, lo harus pindahin ke kerjaan lu, ke image yang mau lu kerjain. Iya. Nah, ini kan sebenarnya. Ini nggak sih kalau yang nanya banyak kan gua gitu. Sebenarnya gue yakin teman-teman juga banyak yang menanyakan banyak hal tentang proses yang sedang kita bahas atau juga tentang trik atau tips tentang manipulasi foto atau digital imaging. Jadi sekali lagi buat teman-teman Lensa Community, kalau memang lagi ada pertanyaan, monggo silakan tulis di komen. Kita akan coba lihat, akan kita bisa jawab sekarang sama Mas Amin kali ini gitu. Tapi memang ya kita masih tunggu terus teman-teman, mumpung kita bisa sesi live di sini, sambil sekalian kita juga tadi ngebahas tentang bagaimana seorang visual yang kita ngerasakan teman-teman sekarang banyak banget tuh bikin konten di sosial media, bikin konten di mana ataupun bahkan bekerja di industri gitu. Kadang yang suka lupa adalah mengamati sih, ya nggak sih? Benar, ya. Mengamati itu karena kadang-kadang ngelihat benda lama, sebenarnya bukan karena kita terkagum-kagum, tapi oh warna karat itu seperti ini ya, warna besi. Gitu nggak sih sebenarnya kalau kita lihat keseharian gitu. Gue bahkan kalau lihat orang tuh perhatiin gitu, ini skinnya kayak gini. Teksturnya seperti ini itu benar-benar diperhatiin. Oke, kita ke step berikutnya. Oke. Kontras sudah dapat semua, kemudian kita bisa masuk ke, bisa dibilang coloring ya. Ya. Jadi bilang coloring, jadi kalau kita lihat langsung berubah sebenarnya. Ini mau dibawa kemana sih gitu, warm atau dingin atau terik. Itu terserah kita nanti. Toh ini project pribadi ya, jadi imajinasi kita. Kalau ngomongin komersial itu benar-benar tergantung sama brand. Jadi kita product knowledge-nya harus dapat. Ini brand biasanya iklannya lebih ke biru kayak, lebih ke merah kah, atau ke warna. Itu tergantung brand. Nah, ini. Nah, ini. Gue coba masukin gini, simple. Highlight di jempol. Tapi itu ngaruh banget. Ini. Oke. Jadi ketika ada cahaya dari sini, ya memang kita ngomonginnya arah lighting dari kanan ya. Cuman bukan berarti di sini tidak ngasih cahaya. Nah, karena gue ngerasa ini kayak kurang nyambung tuh gelapnya, jadi gue coba kasih highlight sendiri. Caranya juga cukup simpel sebenarnya. Solid color. Hilang. Gue masking lagi. Itu cara gue ya. Ada juga yang langsung new layer, langsung brush putih. Dipastiin ini putih, jadi dia brush. Ini hardness-nya 0, size-nya tergantung dari resolusi gambar. Gitu, jadi kita masukin pelan-pelan lagi. Anka, ada satu pertanyaan sambil kita terus jalanin. Gue mau bacain pertanyaan ya sambil ini. Boleh. Dari Desantara Wahyudi, dia bilang nih, bagaimana sih matching warna antara objek sama background? Masih belum paham triknya. Oke, jadi mematchingkan warna antara objek sama background, Mas dari Desantara itu belum paham. Mungkin gini, yang pasti matchingin warna itu maksudnya lebih ke merasa warnanya doang, apa keseluruhan nggak nyambung ya? Mungkin tadi kalau kan kita ngambil backgroundnya dari dalam rumah ya kan, terus ngambil objeknya itu ngambil dari footage atau dari internet misalnya gitu, kan itu dua dimensi, dua universe yang berbeda. Nah, terus menggabungkan kedua itu kan kadang-kadang emang ini gue coba mewakili mungkin pertanyaannya kali kayak gitu ya, dua komponen yang sangat berbeda. Apa yang dicari garis tengahnya ya? Misalnya kalau
itu kan, ini real foto sama ngambil footage gitu. Ya. Apa sih pakem yang paling gampang? Nah, paling gue jelasin dulu yang pertama ini proses aja ya, proses gimana cara dua gambar itu bisa jadi satu. Jadi kita nomor satu udah pasti pilihan image-nya. Kalau bisa memang tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh dari stok yang kita pilih. Kemudian kita lihat kontras. Kayak tadi kontrasnya ini sama nggak, gitu. Ketika sudah ketemu kontrasnya, kita ngelihat lagi ada highlight, midlight, sama shadow. Jadi shadow itu kan juga punya warna sebenarnya. Shadow itu bisa dikontrol di selektif sebenarnya. Nah, ini kita pilih ini black. Kalau kita lihat ini black. Nah, sebenarnya black itu kalau di mining punya warna dia. Shadow. Nah, ini kita harus melihat dua image itu shadow-nya yang satu ke arah mana, yang satu ke arah mana. Gitu. Ya. Kalau yang satu ke kayak gini nih kan red berarti. Bisa jadi yang satunya agak hijau atau agak kuning gitu. Nah, ini kita harus pastiin dulu. Itu harus disamain di selective color ini juga. Ya. Gitu. Kemudian ada highlight. Highlight itu bisa kita lihat di curve juga. Curve juga bisa. Terlalu merah kah? Terlalu biru kah? Itu kita samain. Jadi lebih kerasanya juga ya sebenarnya. Gimana? Rasanya si senimannya juga ya, si Desantara juga sih sebenarnya akhirnya pakai feeling nih. Gitu kan ya. Pakai feeling kayak yang pasti dibagi 4 itu tadi sih, Bu. Jadi ada kontras, ada highlight, ada midlight, ada shadow. Itu semua diperhatiin. Sama nggak? Warna shadow-nya sama nggak? Warna midlight-nya sama nggak? Warna highlight-nya itu tadi. Highlight-nya ini, ada yang agak kebiruan, yang satu kuning. Gitu. Nah, kita bisa kontrol. Ya. Nah, itu berarti Mas Desantara Wahyudi lebih kurangnya ada guide dari Mas Anka kayak tadi kali ya. Sekalian gue langsung masuk pertanyaan kedua, ya kan? Apa? Dari Alita, dia bilang nih, iya betul. Berapa lama sih Kak proses editing sampai selesai dengan contoh objek dengan tingkat kesulitan yang kayak gini nih? Tadi ada interior, ada komponen-komponen lain. Kira-kira dengan layout seperti ini nih, lo ngabisin berapa lama Kak? Kalau kebayangnya lah gitu, estimasi lah dengan ini dari ketika kita ketemu ide ya. Ya. Tapi ide ini bisa dua macam sih, Bu. Kayak kita ngomongin konsep dari misalnya image ini, kita ngelihat image dulu atau bikin konsep dulu. Ini tiap orang berbeda. Yes. Gitu. Jadi kalau gue cenderung ngelihat image. Jadi gue bongkar-bongkar image, gue akan akhirnya kepancing nih, kayak gue emang mau kesini nih gitu. Jadi prosesnya dimulai dari situ, kemudian kita cari image. Cari image ini cukup lama. Jadi bisa dibilang seharian atau 2 hari. Lama banget ya. Sama kayak lu bikin konsep kali gue ya. Jadi lu punya konsep, lu cari image-nya kan nggak langsung dapet tuh. Iya. Gitu. Karena gue mikirnya langsung ke eksekusi, bukan ke rough compose ya. Kalau di proses kita kan ada rough compose. Kalau rough compose mungkin bisa asal-asal, yang penting idenya nyampe. Tapi ketika kita mau bikin eksekusi, ini harus dipikirin kira-kira image-nya ini secara angle dapat nggak. Balik lagi ke teori itu tadi. Iya. Itu bisa 1 hari, 2 hari cari image. Kemudian eksekusinya nggak lama. Eksekusinya bisa 1 hari doang sebenarnya. Iya. Berarti cari image tuh memang salah satu yang paling memakan waktu ya. Karena nyari yang cocok. Nah, lebih susah cari image atau cari kerja? Mungkin lebih susah cari jodoh kali. Wah, lu ke ranah-ranah. Oke, tapi kalau udah dapet cari match, cari kerja, punya duit, ya kan? Jangan lupa buat donasi. Kita sekali lagi ngingetin buat teman-teman kita di Lensa Community juga menyelenggarakan donasi. Jadi kamu bisa lewat kitabisa.com /campaign /lazon lawan corona, ya. Jadi bisa langsung donasi ke sana juga. Oke. Kita selalu tidak segan-segan sekali lagi mengingatkan buat teman-teman yang mau ikutan donasi, monggo kitabisa.com bekerja sama dengan Lensa Community, LA Zone,
lawan corona itu ya lainnya. Berapapun jumlahnya sangat berarti gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Nadia. Dia bilang ini, Mas Anka, apakah proses editing seperti ini, contoh yang kita lakukan tadi, itu bisa dilakukan dari smartphone? Apakah mungkin gue menambahkan, apakah ada juga aplikasi di smartphone yang secanggih atau Photoshop atau yang kita lakukan di desktop ini? Di laptop or desktop ini. Kalau pernah dengar dari teman-teman sih ada ya. Tapi gue nggak pernah ngedit dari handphone karena nggak tahu ya, kayak apa karena pengalaman, apa karena mata udah terlatih sama misalnya ada image yang nggak rapi gitu, kayak nggak enak itu. Jadi di handphone tuh bisa sebenarnya kayak beberapa Photoshop kan sekarang udah bisa tuh. Iya. Yang bajakan. Wah. Jangan ditiru ya. Iya, tapi gini, gue mungkin bisa ikut memberikan jawaban buat Nadia. Ada beberapa aplikasi editing, ya kan, yang memang diselenggarakan khusus untuk smartphone. Tetapi setahu gue pribadi itu tidak sedetail full package-nya yang ada di laptop atau di desktop tuh Nadia, setahu gue. Jadi memang kayak hanya preset warna, terus memotong gambar secara simpel gitu kan kalau nggak salah ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang biasanya sih lebih ke warna ya. Nah, tapi gue rasa yang untuk memotong begini mata kita bisa capek sih kalau nanti mungkin Nadia merasa pengen memilih digital imaging ini menjadi profesi, karena menurut gua kita harus kejelian mata sih. Tapi kalau buat lucu-lucuan, buat konten, gua rasa kayaknya banyak deh aplikasi-aplikasi edit. Kan sekarang banyak meme yang bertebaran lucu-lucu dengan pola edit gitu. Itu mungkin bisa kali ya. Benar. Sebenarnya ada, dan tapi gua secara pribadi nggak tahu sih dan nggak pernah. Iya. Ini ada juga pertanyaan lain lagi dari Rizal, dia bilang ini, solusi saat ketajaman image itu berbeda-beda, bagaimana Mas Anka? Yang tadi seperti kita bahas di awal gitu kan, resolusi kan, jadi ngambil gambarnya ternyata dari internet low res, terus kita foto dengan smartphone di rumah nih, smartphone kita juga kapasitas kameranya berbeda hasilnya gitu. Nah, gimana nih beda ini ketajaman gambarnya kita menyiasatinya. Pixel berarti ya. Ya sebenarnya balik lagi sih ada dua pilihan sih. Ada software blow up namanya. Itu untuk menjadi gambar, tapi tidak akan maksimal. Gitu. Kalau dipaksain, gue pernah maksain tuh jadi kayak dilukis sama dia. Gitu, jadi nggak rekomen. Terus satu lagi, kita harus perhatiin lagi media apa yang mau kita pakai. Resolusinya seberapa gede gitu. Kalau cuma sosial media aja berarti acuannya kan cukup kecil kan, Bu. Jadi image itu akan lebih punya, kalau untuk komersial pilihan image gratis itu dikit banget. Tapi ketika untuk sosial media, untuk Instagram segala macam, itu pilihan image-nya banyak banget. Dan kita butuh kecil sih 72 dpi, cuma pixelnya 1000 apa segala macam bisa sebenarnya. Gitu. Jadi nggak terlalu beda jauh sebenarnya. Kalaupun itu kejadian, saranku untuk ganti image. Iya. Iya. Cari yang memang pas gitu ya. Cari yang memang pas gitu. Itu kan akhirnya bersinggungan sama idea kan. Idealis kita. Kalau mau pot banget ya udah cari lagi nih. Kalau emang nggak dapet image-nya ya idea mungkin diganti. Gitu. Iya. Jadi banyak lah secara, yang penting intinya gimana cara kita cepat-cepat eksekusi aja. Nanti dari situ kita bisa belajar, kita bikin lagi kayak gitu. Oke. Sekalian ini ada pertanyaan berikutnya juga, langsung kita mau bacain juga dari Lee Zilong katanya. Apa ini nanya? Kak, terima jasa edit Instagram nggak? Karena kan kalau dilihat dari portfolionya Anka, terus Standar Seru, itu kan banyak mengerjakan komersial brand-brand yang sudah ada. Terus beberapa juga ke ranah kreatif festival gitu, dalam artian materi-materi yang dilombakan di festival baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalau kita lihat Instagram sendiri kan adalah channel yang sangat disukai
apalagi dengan pengolahan gambar di Instagramnya. Instagram sendiri punya filter nih Kak. Ada yang filter edit, filter apa warna gitu, terus ketajaman. Nah, kadang-kadang seorang profesional kayak lo gitu, itu menerima jasa buat postingan. Gue terima kemarin temen lu, Bu, Disco Pantera nyipta. Oh, Disco Pantera. Just for fun, jadi enggak, wow, sini gue bantuin deh, karena gue juga baru belajar motion, image motion kan. Okay. Memang gue semua lakuin di handphone dan lagi seneng, ya udah sini, yuk, gue buatin muka yang kemarin gue sempat bikin muka gue yang gitu-gitu. Nah, ya cuman seneng-seneng kan, tapi tapi memang akhirnya kalau gue mungkin juga menambahkan kayak tadi dari Mas Anka gitu ke Lee Zilong, sebenarnya platform Instagram sendiri sudah memiliki edit yang standar ya, dan itu kayaknya cukup bisa diterima, dan teman-teman akhirnya banyak mengolah gambar dengan fitur edit yang sederhana gitu. Cuman memang belum sampai secanggih kayak mengkompos dua gambar dalam konteks yang sangat detail seperti ini gitu. Tapi buat sebuah konsumsi sosial media dan Instagram, gue rasa platform itu sudah cukup mumpuni ya. Bikin efek yang fotonya tadi yang mukanya agak kasar, sekarang halus kayak tol Cipali gitu kan. Terus yang tadinya background-nya terlalu jelas, terus kita bisa blurkan. Jadi sebenarnya keinginan kita untuk memperindah atau memanipulasi gambar itu sudah ada sejak kita bermain dengan ranah sosial media gitu kan. Tinggal pada saat kita punya ketertarikan lebih, mungkin teman-teman langsung berpikir, wah berarti ada ranah pekerjaannya nih, nggak cuma buat ngedit foto pribadi, tapi foto yang lebih profesional. Mungkin ya harus belajar ke tahapan yang lebih tinggi lagi sih gitu. Nah, oke, sambil menunggu pertanyaan yang masuk lagi, jangan lupa sekali lagi kita ngajakin teman-teman buat semua Lensa Community yang ada di seluruh Indonesia buat ikutan donasi kitabisa.com/campaign/LAZone lawan corona, karena berapapun sumbangan atau kontribusi teman-teman semua, sebutannya sahabat lensa aja, sahabat lensa itu pasti sangat berarti gitu. Jadi jangan lupa sambil kita juga saling menginspirasi, let's do it gitu. Apa yang kita punya kita harus berikan. Kadang-kadang momen-momen seperti ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain di rumah untuk tetap bisa berkreasi, tetap aktif. Jadi kita tidak melakukan kekesalan, wah suruh di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Tapi gimana caranya spirit let's do it ini tetap bisa kita bawa. Bahkan setelah masa ini selesai, mungkin dalam waktu segera ini kita berharap kita tetap punya spirit ini sih. Apapun yang di rumah, di sekitar kita nanti, contohnya misalnya teman-teman sekarang habis lagi, wah berarti gue bisa membantu tetangga gue nih yang punya warung, bisnisnya mau bangun lagi, tolong di DI tuh menu-menu makanannya agar ekonomi kerakyatan kita bangun lagi. Itu kan salah satu kontribusi gitu, bahwa saling menginspirasi dari hal-hal kecil kita bisa untuk lebih bisa membuat sama-sama bangun bersama. Anjay. Oke nggak tuh gue? Jarang banget kalau lihat tuh kayak gitu. Iya. Ya, biasa. Karena oke, kita lanjut lagi ke nunggu pertanyaan yang lagi. Kita lanjut lagi. Gue belum melihat kita lanjut ke keranjang tadi tuh. Ya. Oke, teman-teman nanya dong ya, biar seru nih. Iya, ada pertanyaan nanti nih. Sekali lagi jangan lupa teman-teman, ada Lensa Challenge di akhir sesi. Kalian bisa mengikuti challenge seperti biasa. Di sesi kita selalu ada challenge. Dan ini berhadiah. Jangan lupa kalau nanti menang, ingat kitabisa.com/campaign/LAZone lawan corona. Oke. Pertanyaan berikutnya akan kita bacakan setelah kita lanjutin ini dulu Kak. Tanggung tadi kita. Oke. Ya. Nah, ini biasanya nih colongan juga nih ketika kita masih ngerasa kok ini masih nempel udah nempel apa enggak gitu. Kalian juga bisa ngakali nih dengan flare. Flare ini juga apa? Dengan flare. Iya. Gua rada kalau habis puasa tuh, gue puasa baru buka tadi jadi kuping aja. Oh, baru hari ini maksudnya lu puasa? Oh enggak, maksud gue dari hari pertama. Ini ditonton ribuan jutaan orang. Iya. biar santai teman-teman. Iya. Gitu. Jadi ini flare nih, gue tambahin flare. Jadi hanya menegaskan bahwa memang arah cahaya dari situ. Oke. Gitu. Cara bikinnya sebenarnya ini feeling lagi nih, Bu. Kita ngomongin perasaan terus ya dari tadi. Gila nih, itu baper lu kayaknya, orangnya baperan deh. Kalau nge-DI itu harus baper.
Baperan. Revisi dikit baper. Ini untung nggak lu revisi Bu ya? Enggak lah. Ini kan sesi di mana kita ngajakin teman-teman buat mencoba, buat Action ngerjain dulu aja. aja. Iya. Enggak benar kok di sini. Yang penting kita harus nyoba. Kalau nggak nyoba kapan lagi gitu. Benar. Yang penting praktek. Oke, Iya. jadi sampai lupa tadi ya, ngobrol. Jadi ini aku ulang ya. Flare tadi dari sini, ini coba kita tambahin di sini juga bisa. Jadi objek yang di depannya coba dikenain. Gitu. Nah, ini masih make sense. Lighting di sini, kena flare di sini masih make sense. Ada, misalnya nih kita ngomongin, kita lupain masa lalu. Iya, enggak. Apa sih? Jadi ini anggaplah lightingnya dari sini. Lighting dari sini. Di sini nggak make sense nih kalau kita kasih flare kejauhan, gitu. Yeah. Jadi yang masih make sense itu dia dekat cahaya di sini, dia masih di sini. Gitu. Itu jadi kalau kalian mau naruh flare yang maksud akal, jangan sampai dipaksain. Oke. Nah, kemudian setelah ini semua dapat nih, kita juga jangan lupa, ini kan ada blur nih, depth of field kalau di kamera. Nah, ini perlu kita taruh di sini. Yang pasti ada foreground, ada objek utama, ada background. Itu harus kita bedain. Depth of field. Nah, ini bedain. Yang sebelumnya fokus kan. Jadi di background harus dikasih blur. Ya. Di rel juga harus dikasih blur karena dia deket kan sama tangan kan, kurang lebih sebenarnya ini masuk akal nggak masuk akal di tengah-tengah gitu. Yang penting teknik fotonya coba dimasukin di situ supaya begitu kita lihat, oh iya ini masuk akal ya, ada depth of field-nya. Berasa mana objek yang mana foreground, yang mana background-nya. Gitu. Kalau ditanya berapa, wah ini benar-benar feeling lagi ya. Kayak misalnya ini kemarin aku coba yang masuk akal aja, jarak di sini nggak mungkin blur banget, juga nggak mungkin fokus. Jadi kemarin coba di blur, terus di lens blur. Ada blur, Gaussian blur, ada lens blur. Jadi sebenarnya secara detail nanti bisa dijelasin, kita jelasin di teori-teorinya. Cuman sekilas aja, kalau lens blur ini lebih apa ya? Kalau nggak banyak, itu masih menyerupai sama kamera. Dibanding sama Gaussian blur. Ini feeling. Gitu. Nah ini nggak sampai 20, mungkin di 15 karena jaraknya nggak terlalu jauh kan. Di radius. Yang lain ini nggak pernah gua otak-atik. Jadi benar-benar di radius. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini kalau gue ngeliat juga kan, ada satu sisi juga pertanyaan ini mewakili pertanyaan gue sih. Tadi Bang, kan mainin feeling. Feeling ini kan nggak ada ukurannya ya. Ya. Jadi, kalau dari pertanyaannya Rizal, Afif, dia nanya gini, apa sih pendapatnya Mas Anka tentang digital imaging dari sisi fungsional dan sisi estetika? Kan kadang-kadang kan, ini secara fungsi nih nggak masuk akal nih, tapi secara estetikanya oke gitu. Jadi kita dipertaruhkan di sini. Ini apa sih maksudnya? Kalau lo Kak menjawab pertanyaannya Mas Rizal. Sebenarnya sih kalau kita ya orang visual ya udah pasti ke estetik ya. Pasti ke estetika ya. Jadi harus yang cakep, yang harus cakep tapi masuk akal. Oke. Gitu. Jadi kan banyak nih kejadian di proses DI dan akhirnya ada permintaan yang menurut kita tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Gitu. Atau sebaliknya.
yang menurut klien naturalnya seperti ini, tapi karena kita orang visual, kreatif, merasa hal yang tidak masuk akal ini lebih estetiknya lebih bagus. Iya. Gitu. Nah, itu harus ditemuin di tengah sebenarnya dengan komunikasi kita, dengan meeting, itu tergantung lagi kerjaan yang mau kita capai kayak apa. Betul. Ini sebenarnya yang tadi lo jawab ini ada satu juga menyangkut di pertanyaan berikutnya. Jadi gini, Mas Anka dari Fadlan Ashari. Mas Anka, gimana tipsnya untuk bisa berkarir ke industri kreatif sebagai DIY artis? Nah, yang tadi bilang kan saat lo bertemu klien. Mungkin lo bisa tambahin di situ tuh. Apa sih tips untuk bisa berkarir di industri sebagai digital artist imaging? Wah. Oke, yang pasti nomor satu kita tahu emang udah mau nyemplung ke situ, karena mungkin ini rahasia umum ya, ketika kita masuk ke kreatif nggak pernah ada namanya jam kerja. Enggak, kita harus yakin dulu. Itu kan semua hal-hal yang mungkin tidak nyaman, tapi ketika kita yakin, oh ya udah nggak masalah buat. Nah, kemudian kita harus tahu pekerjaan posisi digital imaging artist di sebuah periklanan ini di mana posisinya, dan siapa aja yang harus kita hubungin. Gitu. Nah, itu harus tahu persis, dan sebelum ke sana mungkin nomor satu magang. Magang itu penting banget. Ketika gue kuliah 4 tahun lu magang 8 bulan, ini magang 8 bulan yang menentukan hidup gue sampai detik ini. Magang itu adalah cara kita bertemu dengan dunia bekerja secara real, tapi masih dimaafkan kalau bikin kesalahan, gitu kan? Oke. Oke. Sambil ada ini pertanyaannya lumayan banyak lagi sekarang. Kak dari Zami dia bilang ini, Mas Anka terbiasa pakai smart object nggak? Smart object, anak-anak di kantor ya, cuman gue nggak. Smart object tapi sih objeknya pinter gitu. Dipinterin objeknya. Smart object, mungkin proses yang anak-anak pakai gue sih nggak pernah sih, nggak pernah pakai, karena buat gue bingung harus ngeling gitu. Kalau nggak salah ya, gue ini sebenarnya DIY artis yang sebenarnya mengandalkan feeling, jujur gitu, serius, mengandalkan feeling, kayak bukan teknis, gitu. Teknis yang gue pakai sebenarnya itu aja. Nggak banyak teknis di Photoshop ini mungkin ya, dari Photoshop ini teknis yang gue tahu itu mungkin sekedar cuma 30%, 40% kali. Malah justru memang banyak anak-anak zaman sekarang nih yang paham banget sama teknis-teknis itu. Anak zaman sekarang tuh lebih ngulik sih. Mungkin dari teman-teman Lensa Community yang sekarang ada tuh lebih apa ya? Lebih mengeluangkan waktu banyak buat di depan software buat mencari gitu, sampai kita mungkin yang teman yang sudah di industri agak lupa untuk lebih mengulik sampai ke dalam gitu. Oke. Nah nih ada pertanyaan lagi juga nih dari Nadia Mano, dia bilang, Kak kalau habis foto hasilnya kecakepan, mau ngurangin dikit biar cakepnya nggak terlalu cakep, mungkin takut di likes atau takut ada kan gitu kan, orang sudah foto, kok cakep banget, nanti orang lainnya jadi cemburu, ngapain nih cakep-cakep, kan nggak boleh kecakapan di sosial media. Ada nggak sih tips? Karena kan filter kan biasanya menambah kecantikan, menambah ketampanan. Ada nggak trik untuk menurunkan? Kayak itu salah satu trik. Selalu ada value lebih, tapi menjatuhkan derajat kita, ada nggak sih trik itu? Ya kan siapa tahu lo punya, dikasih totol jerawat aja biar drop say gitu. Ini gue punya pengalaman yang cukup aneh, tapi ya kejadian. Gue pernah jadi talent di Nokia dulu, zaman dulu. Oke. Gue nyebut merek nggak apa-apa deh, dekade juga. Gitu. Jadi bareng Joko Anwar, terus kemudian gue kayak, ini sama kliennya gini, boleh nggak ini talentnya agak dibedain mukanya? Wah itu rasis dan domain kasta tuh. Ada nggak filter kasta gitu, jadi menurunkan kasta lo jadi karena talent. Ini mental yang diperlukan sama talent gitu ya gitu. Iya. Tapi untung loh,
dia bilangnya dibedain, bukan dijelekin. Ya itu kan cara. Kalau dijelekin berarti kok ganteng ya Bu ya? karena masing-masing kan punya, setiap visual kan punya pesan. Visual A ingin punya pesan apa, visual B. Jadi kalau pesan aja ada double, ini harus di reduce nih pesannya, atau jangan sampai talent yang kita bayar mahal overshadowing dari talent yang dibayar gimana gitu kan. Jadi itu benar itu pengalaman di komersial trik lah biasa. Tapi itu gunanya digital artist imaging bisa merubah harga martabat seseorang dari yang tinggi jadi jatuh jadi tinggi, ya kan? Ini bisa jawab gua, tapi agak rasis sebenarnya. Warna kulit. iya itu skin tone itu menjadi permasalahan. Padahal kalau misalnya ini produk-produk Indonesia, wah diputihin Mas, padahal kita hidup di negara tropis gitu kan. Itu kan yang suka request bahwa apakah cantik itu putih? Nah, ya kan pertanyaan, apakah cantik itu berambut panjang hitam? Kadang sekarang ya kan, tapi emang iya sih. Ya kan itu kan persepsi yang ada. Jadi kalau wah iklan yang kulitnya belang, dibuat belang banget kayak gitu kan, kadang-kadang kayak gitu sampai sedemikian di video juga sama. Jadi karena orang terbiasa dengan melihat cantik itu putih gitu. Nah, sebenarnya bukan karena hitam itu jelek ya, bukan ya. Kalau kita kan eksotis ya. Wah, lo bilang gitu ya, gue nggak bilang ya. Kita eksotis, tapi mungkin karena persepsi yang ada di orang-orang, jadi makanya brand atau apa produk cuma ngelakuin coba ini kulit itu diusamin gitu. Iya, berarti tugas lo sebagai digital artist juga harus bisa punya relevan sama produknya. Kalau produknya pemutih badan, lo juga harus membuat badannya jadi putih, kayak gitu kan? Ya, kalau obat ini membuat brand pemutih berbeda-beda. Betul, ada yang putihnya putih banget, ada yang kayak ini Mas, kayak jenazah baru gitu. Jadi memang banyak trik bagaimana kita mengantisipasi keperluan brand, produk gitu kan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah nih Mas, dari Renki katanya melihat tadi bilang teman-teman di kantor bawa pakai smart object, ada lowongan nggak di sana? Mungkin nih teman-teman juga yang melihat bahwa potensi kreatif di sebuah industri digital imaging gitu. Lowongan tuh ditanyain. Lowongan ya. Lowongan sementara magang. Magang ya bisa. Nah, karena magang ini menurut gue gini sih Bu. Magang ini beberapa orang, kalau teman-teman gue beberapa tuh asal magang ya kan, banyak kan ngerasain kayak gitu. Itu justru dia menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi seseorang ke depan gitu. Jadi magang ini pintu utama kalian menemukan nasib ke depan. Gitu. Nggak masalah, banyak orang bilang lu kalau magang dimanfaatin. Iya, nggak apa-apa, tapi jangan pernah melupakan bahwa kalian juga bisa memanfaatkan itu untuk belajar. Itu setuju. Jadi jangan diambil jeleknya, tapi apa nilai positif yang diberikan sama organisasi atau institusi kayak gitu kan. Nah, ini juga menarik buat teman-teman, sebenarnya banyak banget informasi tentang dunia bekerja, tentang aktivitas, tentang art, sport, apapun gitu. Mungkin teman-teman juga bisa ikutan mendaftarkan diri jadi membernya lazone.id. Karena di situ kamu bisa ngumpulin poin untuk ditukar sama merchandise eksklusif tiap bulannya gitu. Selain kamu juga selalu bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik yang juga bisa saling menginspirasi gitu. Oke. Setiap folder itu harus kita namain biar nggak lupa ya. Benar-benar. Jadi manajemennya itu penting banget. Nah. Jadi kalau kita lihat nih, ini tadi gue seharian buat ngerapiin layer nih. Iya. Biar nggak bingung. Ini sama di pekerjaan juga harus dirapiin supaya ketika kita mau revisi kita tahu layer mana yang bakal kita buka. Itu menghemat waktu sih. Oke, ini udah dikompos. Yang nanti setelah dikompos jangan lupa highlight. Tadi lighting ini sebenarnya nggak banyak berubah sih Bu, karena dari awal gue udah tahu peletakan lighting di mana. Yes. Gitu. Jadi ketika kita tahu lighting, image itu tidak banyak berubah. Itu membantu. Gitu. Nah, kemudian supaya ini lebih nempel, ya kita harus tambah shadow. Nah ini jujur shadow ini gue nggak ngambil dari atas terus gue pindahin nggak. Iya.
gitu. Jadi ini lebih ke ya udah gue balik lagi nih feeling Kembali lagi kayak feeling. balik lagi gitu. Jadi coba gue bikin ya dari awal. Nah gini, shadow shadow itu jangan selalu bikin hitam ya, jangan selalu bikin hitam. Jadi kita harus Kenapa? base belakangnya ini apa? Hijau, merah. Kalau hijau Ya, ya ya. pakai hijau tua, merah merah tua. Jadi sesuai dengan warna dasarnya ya. Kemudian gue pakai multiply. Harus sesuai warna dasarnya biar nggak aneh. Nah, terus penggunaan brush itu kita sesuai nih sama ini. Kalau ini kan nggak sama nih feedernya, kita harus sesuaiin. Hardness-nya berapa? Ini gue juga nggak tahu, tapi kira-kira. Nah, segini gue rasa masih kurang. Kita bikin lagi. Nah, ini udah mirip nih. Oke, kalau udah mirip, kita baru mulai start untuk bikin shadow. Bikin shadow, kita juga selain melihat warna asli dari objek itu, kita juga harus melihat objek itu bentuknya apa? Bulat kah? Kotak kah? Gitu. Kan kalau kayak gini, kita nggak mungkin bikin shadow gini. Nggak mungkin bikin shadow gini. Kalau penggunaan shadow kayak gini, berarti bendanya bukan bulat. Gitu, bukan Kotak. pita. Ya kotak. Ya. Gitu. Jadi ini harus disesuaikan. Jadi sebenarnya harus pintar ngelukis juga ya. Iya. Tapi gue juga nggak bisa ngelukis sih. Melukisnya nyontek. Iya. Tapi sebenarnya ini gue belajar shadow itu menurutku juga udah lama sih. Kayak itu kan di pelajarannya gue benar-benar naik motor, gue liatin shadow jam di lampu merah nih, gue liatin. Oh, kalau jam 2 siang gini, kalau terik kayak gini itu gue benar-benar pelajarin. Jadi ribet ya jadi seorang digital imaging artist ya. Ribet. Semua diperhatiin, kayak overthinking gitu. Semua diperhatiin gitu. Dan memang sebenarnya gampang kan pelajarannya juga sekitar kita. Iya. Alam sudah banyak memberikan kita ilmu dan inspirasi, ya kan? Alam juga menyediakan kita semua sebenarnya. Kita harus bersahabat sama alam ya. Betul. Jangan lupa kakaknya juga Vetivera. Sekali lagi gue mau menyapa juga teman-teman yang baru bergabung lagi di Lensa Community. Selamat malam. Kita sudah sampai ke tahapan di ujung-ujung nih. Jadi jangan lupa kalau ada pertanyaan di kolom chat nanti kita bacakan di akhir sesi, dan masih ada Lensa Challenge yang akan kita publikasikan juga nanti. Kamu juga bisa ngeliat itu ada di Instagramnya Lensa Community. Terus jangan lupa sekali lagi donasi teman-teman, donasi ya di kitabisa.com/campaign/lezone lawan corona buat semuanya. Dan juga kalau teman-teman ikutan daftar jadi membernya lezone.id, kamu bisa dapetin poin, dan poinnya bisa ditukar banyak merchandise keren eksklusif dari lezone.id buat kalian semua tiap bulannya. Lanjut. Oke. Berapapun yang penting rela. Dan itu sangat membantu. Apa ya, betul. Oke, jadi itu tadi mengenai shadow ya. Jadi shadow itu belajar lama, dan memang kalau melihat anak-anak di kantor sendiri butuh waktu untuk belajar shadow itu gimana sih? Iya. Gitu. Terus habis itu balik lagi nih, tadi flare kan ya udah nggak apa-apa, kita tambah flare lagi biar lebih nyambung. Gitu, ini tambahannya. Flare-nya sama, caranya bikinnya pakai brush putih aja, tipis-tipis, feeling lagi gimana cara nempatin flare itu enak. Nah, gimana caranya belajar flare, itu banyakin referensi, lihat. Gue di kamar itu kalau jendela dibuka, matahari masuk itu langsung flare, coba gue foto. Dari hasil foto itu gue belajar lagi sih, Bu. Kayak, penempatannya seperti ini, bisa aja seperti ini gitu. Jadi kamera, handphone bisa kamera. Jadi apa yang ditangkap mata sama di kamera kan beda kadang. Iya. Sama yang ditangkap polisi juga beda lagi. Nah, seorang digital artist imaging gitu, melihat dari sekeliling keadaan sekitar kita, di rumah kita sekitar, yang kita bisa jadiin referensi dalam mencari buat bikin lighting apapun. Ada nggak sih literatur lain, kayak misalnya haruskah kita sering nonton film-film atau sering lihat foto-foto gitu nggak sih? Kalau apa sih yang menurut lo gitu bisa untuk menambah vitamin seorang digital artist imaging? Oke, iya pasti referensi ya. Referensi itu ada di Behance,
referensi fotografer itu. Apalagi sih yang keren-keren sekarang yang bisa kita buat sharing teman-teman, yang kira-kira bisa buat inspirasi buat apa sih, cari gambar-gambar yang keren atau efek-efek yang cool. Nah, sebenarnya di sosial media tinggal cari hashtag aja Photoshop kreatif. Oke. Itu Nah, orang gampang banget tuh. Kalau dulu kan kita nyari referensi susah tuh, Pinterest juga belum ada, Behance juga. iya. Paling DeviantArt kan zaman dulu. Iya. Sebenarnya juga paling gampang mungkin gue bisa bilang teman-teman yang udah atau yang belum bisa follow Lensa Community, di situ kita selalu ada postingan-postingan atau konten-konten yang bisa dijadikan referensi karena di situ kita mengulas semua tentang teman-teman yang punya hobi visual, dalam artian kayak videographer, drone pilot, terus juga editor, bahkan digital artist imaging, terus juga gear-gear yang ada. Jadi sebenarnya inspirasi itu ada di sekeliling kita, di rumah kita, di pojok-pojok ruangan, dan yang pastinya Lensa Community juga selalu memberikan banyak sekali konten yang bisa menginspirasi teman-teman juga, gitu. Ya. Nah, dari Lensa Community itu juga banyak kan fotografer kayak atau siapa. Yes, itu jadi referensi gitu. Atau penyuka gambar bagus gitu. Jadi mereka bisa belajar mulai belajar tentang pemilihan gear yang cocok buat yang baru start. Ada juga mungkin bagaimana mencari preset-preset yang asik-asik gitu, atau juga mungkin membuka lowongan pekerjaan gitu. Nah, ini sekalian gue mau nanya, ada pertanyaan baru lagi dari Adam Kalpataru. Wah, ini pasti lahirnya pas zaman Pak Harto nih. Penghargaan tuh pasti. Penghargaan ini. Jadi katanya Mas Adam bilang ini, Kak, kalau mau jago composite, hal apa aja sih yang sering, hal apa aja yang mesti kita tahu? Yang pasti komposit kan mengkompos ya, mengkompos gambar, mengaduk menjadi satu. Teori tadi sih, Bu. Teori tadi itu sebenarnya yang bisa buat acuan. Tapi Adam Kalpataru tahu gue dia artis. Gitu. Ini juga pertanyaan dari Osin. Mas Anka, dalam composing, lighting dan juga color biasanya adjustment-nya pakai apa aja? Nanya. Oke. Nggak banyak kok bisa dijawab. Nggak sampai 10 jari. Adjustment yang pasti curve, color balance, selective color, dan hue saturation. Gitu. Jadi, ya, terus lebihnya mungkin brightness, kontras, standar sih sebenarnya teknik-teknik yang dipakai. Jadi tinggal gimana cara kita mengaplikasikan ke situ tepat apa enggak gitu-gitu. Ya tinggal fungsinya aja nih, kayak curve itu di kontras juga bisa, warna, di mood juga bisa. Terus selective dan balance, color balance ini sering gue pakai, misalnya color selective color, nama juga selective ya. Jadi misalnya di kulit ada merahnya yang terlalu berlebih, gue akan selektif ke warna merah, gue akan kurangin. Kalau color balance lebih ngebalance aja gitu. Jadi ya sesimpel itu sih. Nah, gitu. Gue pertanyaan lagi nih, mungkin gue mewakili teman-teman yang lain. Dalam sebuah proses digital imaging itu kan layernya banyak. Kalau kita lihat ini gambarnya di layernya berapa tuh? Banyak ya. Nah, apakah dalam sebuah file semakin banyak layer itu akan semakin besar apa istilahnya ya, beban gambar ini? Jadi kayak ada jadi berapa megabyte atau semakin banyak semakin besar nggak sih sebenarnya? Iya. Nah, terus bagaimana kita ngompres? Jadi kadang-kadang teman-teman punya gear-nya tidak mumpuni, mungkin masih di tahapan komputer desktopnya yang simple, masih Pentium 3 misalnya gitu. Bagaimana kita bisa mengkompres file kita tidak terlalu berat gitu? Ada nggak caranya? Sebenarnya dengan itu tadi sih bisa nge-link ke project-project lain. Cuman gue juga nggak seberapa memahami itu. Jadi kalau gue sendiri, yang pasti gue harus efektif. Karena jadi gini, ini banyak teknik yang mungkin gue juga nggak pelajarin itu, jujur sih gitu. Tapi gimana caranya kemampuan kita ini bisa kita manage dengan baik gitu. Maksudnya kekurangan kita ini bisa kita manage dengan baik. Misalnya, oke, itu kita nggak bisa, tapi gimana caranya kita kerja dengan seefektif mungkin. Jadi misalnya penggunaan curve itu jangan sampai double di satu layer. Jadi kita berusaha untuk tetap, misalnya, oh ini terlalu terang, kita balik ke curve yang pertama kali kita pakai. Jangan bikin curve lagi di atas. Itu sering bermasalah tuh. Kayak anak-anak magang, gue lihat kayak
Dia udah bikin cool, bikin jas warna di folder, di atasnya jas warna lagi, numpuk lagi. Namanya juga anak-anak. Iya. Nah, ini juga kita lanjutin lagi dong, gambar lu belum selesai nih. Pertanyaannya sekali nih. Itu kalau bikin foto gitu harus pakai keranjang baju atau bisa pakai keranjang nasi? Ini dari Ray sinyal. Keranjang nasi selamatan katanya. Lah, dia pikir kita kali lah. Bebas. Kebetulan yang ada di otak gue ini dan yang ada objeknya ini. Bener. Itu kemarin pakaian gue itu lagi numpuk tuh. Wah, kayaknya tetap harus gue pakai, gue pindahin. Sebenarnya resinya kalau memang nanti mengeksplor tentang proses digital atau sesuatu dari rumah aja, sebenarnya keranjang juga, ini kan yang lucu ya, tiba-tiba kok roller coaster ada keranjang pakaian. Justru hal-hal yang nggak pernah kita temukan di luar, tiba-tiba di rumah, ini bisa jadi menarik kalau kita taruh di piring kue nastar, kayak gue rasa selama kita bisa mengkompos tadi semua, apapun itu cakep sih. Ini keranjang nggak pernah gue perhatiin selama ini, Bu. Oh gitu, lo nggak tahu kalau lo punya keranjang? Hah? Apa mata keranjang sebenarnya? Jangan buka kartu gitu dong, Mas. Oke, iya. Itu diterusin. Ini gimana? Workshopnya kagak kelar-kelar nih. Orang udah menungguin nih. Lanjut. Nah, tinggal satu layer sih, Bu. Jadi lebih ngomongin mood sih. Oke. Nah, jadi mood ini sebenarnya tergantung mood kita ya sih, mood kita. Jadi kalau gue awalnya ini udah sama semua, terus lu mau bawa kemana gitu? Warm. Nggak tahu, terserah. Gue sih inget kalau boleh pergi gue ikut aja. Ya udah kita makan di mana gitu. Oke, mood itu terakhir, jadi nuansanya mau dibuat bluish atau greenish atau reddish anjay. Asik. Yang penting happy gitu. Yang penting lu udah ngelakuin ini gitu. Terserah nih, mau lebih ke biru kayak dari color balance boleh gitu. Kebetulan gue orangnya warm ya, jadi gue arahnya ke sini. Oke. Jadi suasananya lebih warm. Jadi mood ini sebenarnya tinggal finishing touch aja ya, terakhir, nggak terlalu banyak juga. Yang penting mau kemana nih. Nah kalau kayak gini tinggal kita ngomongin brandnya mau kemana. Brand A akan cenderung kemana. Gitu. Produk A sukanya kemana, nuansanya. Gitu. Iya. Itu tinggal nyesuaiin lagi. Yang penting semua objek yang ada di situ tadi, warna shadow udah sama, kontras udah sama, kemudian skin tone udah nggak ada yang belang, kemudian highlightnya warnanya sama gitu. Yang penting itu sama semua. Mood jangan terlalu banyak juga, karena ketika banyak warna, banyak color yang kita adjust, itu akan rusak gambar. Betul. Setuju. Semakin banyak yang nggak penting ya. Kadang kita ragu apa buat, terus intinya sih kita harus sadar itu harus kita pakai apa aja tadi, itu yang harus di-adjust lagi, jangan bikin lagi di atas gitu. Jadi ketika kalian punya masalah masa lalu, selesaiin. Jangan dibawa ke gambar gitu. Ini boleh dong, kan digambarnya digedein sedikit di screen. Jadi ini hasil akhirnya nih kan ya. Lebih kurangnya. Oke. Nah, jadi kalau dilihat teman-teman mungkin dari awal tadi, dari mulai stok yang kita pilih, lalu bagaimana masing-masing gambar kita olah gitu, dari tangan sendiri, langit sendiri, keranjang, terus terakhirnya disiram dengan mood gitu. Ini sebenarnya proses yang kita bisa bilang bisa dikerjakan dari rumah, itu kan. Kedua juga masalah kalau dilihat waktunya tergantung dari kemampuan masing-masing teman-teman juga mengolahnya gitu. Tapi kalau menurut gue mungkin tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya itu asik kalau menurut, apalagi kita mengeksplor ya, karena namanya juga kita workshop di sini gitu. Itu nuansa pengerjanya akan berasa saat suasana hatinya seperti apa gitu. Jadi ini yang mungkin kita bisa lihat menarik, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa bisa terinspirasi dengan apa yang kita sajikan malam hari ini. Dan jangan lupa sekali lagi teman-teman bisa terus memantau Lensa Community di Instagram untuk melihat trik-trik, tips-tips, juga schedule workshop yang akan datang. Kita ada apa, lalu juga mungkin jangan lupa untuk ikutan di donasi kita sekali lagi, karena kita sekarang juga sedang melawan corona.
Jangan lupa buat ikutan untuk di donasikitabisa.com/campaign/LA-Zone lawan corona. Dan kembali lagi jangan lupa untuk ikutan gabung di lazone.id. Karena ini kamu bisa ngumpulin poin dan bisa ditukar sama merchandise keren tiap bulannya. Ini berganti terus nih merchandise-nya. Jadi monggo disimak schedule yang ada. Siapa tahu kita bisa saling menginspirasi dan juga saling bisa memberikan spirit, let's do it, buat semua teman-teman. Kerjain aja, lakuin aja. Jangan pikir, aduh takut ini. Karena menurut kita, kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu gitu. Dan menurut gua mungkin juga semua setuju, kita belajar dari kegagalan sih gitu. Kalau kita nggak belajar dari situ, justru terus kapan kita mau nyoba gitu kan. Lensa Community kembali mencari fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot untuk menjadi bagian dari Lensa Project Capture India. Merekam India melalui lensa untuk ditampilkan menjadi pameran visual kolaboratif. Jadilah bagian dari Lensa Project Capture India. Bagaimana caranya? Ikuti Lensa Academy yang tersebar di 10 kota di Indonesia. Atau ikuti Lensa India Challenge melalui Instagram Lensa Community. 30 finalis dari Lensa Academy dan 24 peserta terbaik dari Lensa India Challenge akan dipilih menjadi 4 pemenang yang akan terbang mengikuti Lensa Project Capture India, yaitu seorang fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot. Info lengkap www.lazone.id dan follow Instagram Lensa Community.